Shalom adik-adik semua. Shalom. Ya, gimana apa kabarnya semuanya? Ajaib, Ajaib, dahsyat, dahsyat, luar luar biasa. Ya, semuanya pasti dalam keadaan sehat semuanya ya. Adik-adik tetap semangat untuk beribadah online sekolah minggu pagi ini ya. Kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Adik-adik bisa sikap doa yang manis, tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Kita mau berdoa dulu sama-sama ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada kesempatan pagi hari ini, kami tetap bersyukur, kami tetap berterima kasih, kami tetap mempunyai semangat yang tinggi Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online pagi ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang sudah Engkau berikan Tuhan. Tuhan juga sudah memberkati kedua orang tua kami Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh bertumbuh dalam kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami mau mulai ibadah kami Tuhan dan kami awali dengan puji-pujian kami sebagai bentuk ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus karena kami memiliki Allah yang baik. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun saat ini kami berada Tuhan. Engkau menyertai anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang melayani Engkau saat ini Tuhan Yesus. Terlebih guru sekolah minggu yang akan menaburkan cerita firman-Mu Tuhan. Biarlah hikmat-Mu boleh bekerja atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau serahkan ibadah kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua berkata, amin. Ya, adik-adik, supaya kita semangat semua, adik-adik bisa berdiri ya. Kita mau pakai gerakan soalnya ya. Ya, kita tetap semangat, kita naikkan pujian, bukan kuat, bukan gagah. Ya, kita naikkan pujian ini sama-sama.
Adik-adik, hati adik-adik bisa dicolong sama Tuhan. Kalau kitanya males, kitanya ogah-ogahan sama Tuhan, ingat, iblis bisa menodong hati kita, mencolong hati kita. Jadi berkat yang dari Tuhan yang seharusnya adik-adik rasakan sukacita, adik-adik rasakan kegembiraan, itu tidak bisa adik-adik dapatkan karena sudah dicolong sama iblisnya. Jadi untuk menghindari itu, adik-adik harus setiap hari penuh dengan sukacita. Iya, dengan penuh dengan puji-pujian ya. Nah sekarang kita menaikkan pujian yang ada di perjanjian baru, kitab-kitabnya. Ada yang apa? Ada yang apa semua enggak? Apa ya? Ya kalau yang apa kita nyanyi pujian ini ya. Kalau yang enggak apa kita belajar supaya nanti kita kalau cari Alkitab, kitab-kitabnya gampang carinya ya. Kita naikkan pujian ini. Kitab-kitab yang ada di perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Ya ulang lagi dari awal ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Ulang lagi dari awal ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yudas dan akhirnya Wahyu. Yudas dan akhirnya Wahyu. Ya, semuanya apa semua ya, pinter ya. Kalau ada yang belum apa, adik-adik hafalin. Jadi kegunaannya supaya kalau adik-adik nanti buka dalam kitab, adik-adik bisa dalam hati, itu bisa mempermudah adik-adik mencari Alkitab. Betul Citi ya? Betul. Iya. Nah sekarang kita mau siapin Alkitab kita. Siapin hati kita, siapin pikiran kita fokus dengerin cerita firman Tuhan ya. Kita naikkan pujian yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Kita mau angkat tangan kita ya. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus yang terutama dalam hidup ini. Yuk adik-adik kita naikkan pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan
pecinta Yesus yang mau dengerin cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, tutup matanya kembali dan pejamkan mata kita dan kita tutup mata kita dan kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap firman yang kami dengarkan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak Engkau yang turut Tuhan Yesus akan firman-Mu. Kami mau melakukan firman yang sudah kami dengarkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang baik Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan, Kau mau Tuhan memberkati setiap pujian yang sudah tadi kami naikkan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya. Hari ini ada yang bisa tahu nggak? Cici mau bawain firman tentang apa? Apa ya? Ya, itu bener. Oh, salah. Jadi, Cici mau tanya dulu. Siapa yang tahu atau pernah lihat pelangi? Ayo, siapa? Pelangi itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Pelangi itu apa? Iya, betul. Pelangi itu yang ada banyak warnanya, terus adanya di langit. Kalau misalkan habis hujan, suka ada pelangi ya adik-adik. Siapa yang suka lihat? Hayo, soalnya akhir-akhir ini kalau di rumah Cici tuh habis hujan suka ada pelangi. Biasanya kan jarang ya. Oke, kalau misalkan ada yang belum tahu, coba dicari pelangi itu apa. Atau nggak tanya sama mama papanya atau cici kokonya, pelangi itu kayak gimana sih, Ci? Pelangi itu kayak gimana sih? Gitu ya. Oke, nah kalau misalkan udah dicari, udah nemu seperti apa, coba pelangi itu ada berapa warna? Ya bener, ada 7 warna. Siapa yang tahu? Saya Ci, saya tahu warnanya ada Magiku Hibiniu. Apa tuh Magiku Hibiniu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan yes, siapa yang jawab betul? Saya. Iya, pinter ya adik-adik. Terus pernah dengar lagu ini nggak? Pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, ciptaan Tuhan. Iya, betul. Jadi pelangi itu adalah ciptaannya Tuhan. Ya, bagus banget ya. Warnanya ada banyak. Terus juga kita bisa lihatnya di langit. Ya, adik-adik kalau misalkan lihat pelangi, biasanya kalau sekarang suka difotoin. Soalnya biar bisa dilihat terus gitu kan, karena pelangi itu gak setiap hari ada ya. Oke, jadi pelangi menurut Alkitab ya adik. Jadi kita mau bahas tentang pelangi, dan menurut Alkitab pelangi itu apa sih? Nah, kita mau buka di Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Ayo, Alkitabnya udah disiapin belum? Atau belum ada? Atau kemana ya Alkitabnya? Soalnya minggu kemarin ditaruhnya sembarangan, jadinya nggak tahu, Ci. Coba dicari dulu. Terus kalau misalkan udah disiapin Alkitabnya, langsung dibuka ya di Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kalau yang ada adik-adik batita yang belum bisa baca, boleh dibacain ya sama cicinya atau kokonya atau mamanya dan papanya. Yuk, judul perikopnya adalah Perjanjian Allah dengan Nuh. Cici bacain ya. Ayat 8.
Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Ayat 9, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunan. Ayat ke-10, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Ayat 11, maka aku adakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ayat 12, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Ayat 13, busur kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ayat 14, apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan. Ayat 15, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Ayat 16, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Ayat 17, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan di antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Katakan amin. Ya, tadi udah dibaca ya adik-adik di Kejadian 9 ayat 8 sampai 17 ini, di mana pelangi ini adalah sebagai busur perjanjian Allah dengan Nuh. Nah, pelangi ini suka disebut dengan busur kasih, karena sehabis hujan terbitlah pelangi gitu. Di balik duka kita, kesedihan kita, terus Tuhan kasih kesenangan gitu kan. Tuhan kasih jawab doanya adik-adik gitu. Ada perjanjian. Nah, kayak lagu rohani, mungkin adik-adik ada yang tahu kayak seperti pelangi sehabis hujan, itulah kasih setiamu Tuhan. Ya, betul. Maaf ya kalau salah, soalnya lupa. Nah, di sini Cici mau kasih arti dari setiap warna. Yang tadi ada 7 warna itu. Yang pertama ada merah. Merah ini dilambangkan sebagai berani ya. Sebagai berani. Nah, terus beraninya yang kayak gimana sih, Ci? Gitu kan. Beraninya itu bukan marah-marahin mama papa, bukan berani berantem sama temennya, bukan ya. Tapi kita harus berani memuji nama Tuhan di depan teman-teman, kalau misalkan di gereja ya adik-adik. Terus juga berani buat menjawab, misalkan kalau ada firman Tuhan dikasih pertanyaan, nah harus berani menjawab. Terus juga berani berdoa ya, karena kalau misalkan di rumahnya pastikan ya adik-adik suka berdoa gitu sama mama papanya, misalkan lagi makan bareng-bareng terus disuruh berdoa, coba Tono pimpin doa gitu kan, disuruh papanya. Ya udah adik-adik harus berani ya. Terus yang kedua ada warna jingga. Jingga itu mirip sama orange ya adik-adik ya. Terus artinya adalah optimis. Optimis itu apa sih, Ci? Jadi menurut sumber yang Cici cari,
Jingga ini artinya orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Berpengharapan baik. Nah, kita kasih pengharapan kita buat siapa? Buat manusia, buat berharap sama mamanya, papanya, adiknya, cicinya, atau kokonya, atau teman gitu. Salah ya adik-adik, kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus. Dan ini berpengharapannya yang baik gitu kan. Jadi harus selalu berpikiran yang positif kalau misalkan saya bisa gitu ya. Bersama Tuhan aku bisa, iya gitu. Eh, Contohnya kalau misalkan optimis mendapat juara kelas di kelas. Mendapat juara kelas di kelas, ya benar. Ranking 1 gitu ya. Wah, aku bisa nih juara kelas. Aku bisa nih menangin lomba ini gitu kan. Cerdas cermat ya biasanya ya. Aku bisa nih pokoknya ranking 1 terus dari TK, SD, SMP, SMA gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan mau juara kelas, mau juara lomba-lomba kayak gitu, yang penting apa dulu adik-adik? Berdoa. Setelah berdoa, jangan lupa buat belajar. Kalau misalkan belajar tapi gak berdoa, kira-kira bakalan yakin gak ya? Bakalan optimis gak ya? Karena dua-duanya itu harus bersamaan, harus dilakukan gitu kan. Gak boleh cuma salah satunya, gak boleh cuma berdoa tapi gak belajar. Terus gak boleh kalau misalkan belajar tapi gak berdoa. Mau juara kelas tapi gak belajar terus besoknya nyontek sama temennya. Nah, itu gak boleh ya adik-adik. Oke, terus yang ketiga ada warna kuning. Siapa yang suka warna kuning? Ayo. Biasanya kalau warna kuning itu Cici suka ingat sama kartun SpongeBob. Ya, benar ya. Nah, terus kuning itu artinya ceria, bahagia gitu kan. Selalu senang gitu. Apa? Bahagia setiap hari. Terus juga yang penting senang kalau misalkan adik-adik sudah dipilih Tuhan menjadi anaknya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Ya gitu ya adik-adik ya. Harus senang. Wah, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah memilih kami sebagai anak-anakmu. Iya, pintar ya. Harus walaupun walaupun kita belum ketemu lagi di gereja gitu kan, masih ibadah online, tapi kita gak boleh kendor. Kita harus tetap senang menjadi anaknya Tuhan. Kita buktikan sama Tuhan kalau misalkan kita itu senang menjadi anaknya Tuhan. Contohnya kayak tetap rajin berdoa di rumah, terus juga baca Alkitab, terus juga walaupun kan sekolah minggu cuma hari Minggu ya, tapi adik-adik bisa loh memuji nama Tuhan setiap saat, dimanapun adik-adik mau. Oke, yang keempat ada warna hijau. Nah, kalau hijau ini biasanya keinget sama apa ya? Rumput. Iya, biasanya kalau hijau itu langsung rumput, tumbuhan gitu ya adik-adik. Nah, artinya ini adalah kedamaian. Siapa yang di sini hatinya merasa damai gitu kan. Saya gitu kan. Saya selalu damai. Terus bersyukur gitu kan. Kalau misalkan kita mempunyai keluarga yang damai gitu, yang rukun. Nah, terus jika kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita pasti selalu merasakan kasih damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kadang biasanya kalau ngomongin damai sejahtera itu suka diomongin terus gitu. Kalau misalkan mau mendekati hari Natal, iya nggak? Tapi sebenarnya damai sejahtera itu bukan cuma ada di hari Natal doang ya adik-adik, tapi setiap harinya. Adik-adik harus mempunyai kedamaian gitu
sama Tuhan gitu kan. Tuhan yang kasih damai sejahtera buat adik-adik gitu kan. Kayak nggak boleh marah-marahan terus sama adiknya, cicinya, kokonya gitu kan, atau nggak sama temennya gitu kan. Kita harus damai. Oke adik-adik, yang ke tadi berapa? Hayo, 1, 2, 3, 4. Sekarang yang ke 5. 5 warna biru. Siapa yang suka warna biru? Saya. Biasanya kalau warna biru itu disukain sama laki-laki ya. Tapi ada juga kok perempuan yang suka warna biru. Nah, warna biru ini Cici ibaratkan atau artikan itu sebagai warna kekuatan gitu ya adik-adik. Kekuatan. Ngomongin kekuatan itu kalau misalkan adik-adik sedih kayak gitu terus jadi seneng lagi gitu kan. Nah, itu siapa yang kasih kekuatan? Tuhan Yesus. Iya benar. Terus anak yang kuat ketika bersedih, ketika sedang kesusahan harus selalu kuat. Kekuatan yang ada di dalam diri kita itu berkat kekuatan dari Tuhan. Kayak tadi kan lagu pujian, bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, tapi rohku kata Tuhan. Jadi Tuhan Yesus yang selalu kasih adik-adik kekuatan. Adik-adik bisa berdiri, bisa menggerakkan kaki, tangan, tubuh semuanya itu berkat kekuatan dari Tuhan Yesus ya adik-adik. Yang keenam ada warna nila. Nila itu mendekati warna ungu ya, tapi ini agak lebih muda. Nila itu artinya berserah. Nah, berserah. Mungkin adik-adik ada yang belum tahu atau nggak belum paham ya, artinya berserah itu apa sih gitu. Kalau misalkan berserah itu kita menyerahkan seluruhnya hidup kita di tangan Tuhan. Tapi beda ya adik-adik sama berserah, pasrah dan juga menyerah gitu kan. Ngomongin tentang berserah ini atau menyerah ini, biasanya kalau misalkan anak-anak itu jujur ya, siapa yang suka kalau misalkan susah ngerjain tugas sekolah, PR gitu kan. Terus udah mah aku males gitu kan, aku nggak bisa gitu kan. Nah itu menyerah adik-adik, gak mau cari jawaban lagi gitu kan, udah ditinggalin tugasnya kalau misalkan nggak bisa. Nah itu nggak boleh ya adik-adik. Terus juga kenapa sih gitu kan, Tuhan aku pengen aku punya mobilan kayak dia, mobil-mobilan kayak dia gitu kan, tapi aku nggak punya uang kayak gitu. Nah terus ya udah adik-adik menyerah gitu kan, karena nggak bisa dapetin mobil-mobilan itu. Sebenarnya bisa loh, bisa kayak nabung gitu kan. Kalau misalkan dikasih uang jajan sama mama papanya, dikumpulin uangnya, ditabung, terus akhirnya lama-lama jadi kekumpul uangnya buat beli mobil-mobilan itu gitu ya adik-adik. Jangan menyerah gitu kan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Itu ya adik-adik. Jadi serahin semuanya hidup adik-adik ke dalam tangan Tuhan Yesus. Nah yang terakhir ada warna ungu. Ungunya ini kan biasanya wah terang gitu kan, selain warna kuning. Nah ini artinya itu adalah bertalenta. Siapa di sini yang punya talenta? Cici yakin adik-adik sekolah minggu di rumah semuanya pasti punya talenta. Tapi gimana caranya talenta itu bisa terus berkembang, bisa terus dipakai sama adik-adik gitu kan, biar talentanya tuh nggak berkurang gitu. Nah itu harus diasah terus, harus digali terus talentanya adik-adik. Contoh kalau misalkan adik-adik bisa nyanyi, nah gunain talenta adik-adik itu untuk memuji nama Tuhan di gereja kan, supaya jadi worship leader atau enggak singer gitu ya adik-adik. Terus kalau misalkan ada yang bisa main alat musik kayak gitar, drum, piano kayak gitu kan, atau enggak tamborin kayak gitu. Nah itu bisa digunain loh buat menyenangkan hati Tuhan. Jangan kalau misalkan bisa nih ya main gitar tapi
adik-adik kan nggak mau belajar terus main gitarnya. Nah akhirnya maksudnya cuma bisa satu kunci gitu kan, nggak mau belajar kunci yang lain. Nah itu harus diasah terus ya supaya adik-adik bisa, yang tadinya bisanya cuma sedikit, nah lama-lama jadi bisanya banyak. Terus adik-adik harus, "Wah saya punya talenta, terima kasih Tuhan Yesus, saya mau pakai talenta ini untuk menyenangkan hatimu, untuk memuliakan nama-Mu," gitu kan. "Saya mau pelayanan di gereja." Wah oke adik-adik ya, kayak misalkan, cici-cicinya yang di Tunas Remaja udah mulai menjadi singer, terus juga adik-adik suka lihat, Cici Vio atau Dede Vio gitu kan, udah mau mulai main musik gitu kan, udah berani pelayanan. Wah itu semuanya harus dicontoh ya adik-adik ya, harus turuti gitu. Oke adik-adik, itu semua berarti bagus sudah ada keberanian dan juga tentunya tujuannya adalah memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Nah itu, oh iya, ngomongin pelangi ini, itu kan tadi udah arti-arti 7 warnanya ya. Nah pelangi ini tuh selama 100 ada ketika masa air bahnya, Nuh ya. Nah selama 150 hari air bahnya baru surut. Waduh, hujannya 40 hari 40 malam, terus surutnya baru 150 hari. Kita baca ya adik-adik di ayat terakhir yang Kejadian 8 ayat 3. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Wah, lama juga ya adik-adik. Kemarin juga waktu bulan Februari, Karawang juga kan kena banjir di mana-mana kayak gitu. Tapi puji Tuhan ya, cuma gak sampai 1 minggu tapi airnya udah surut. Puji Tuhan itu semua berkat kemurahan Tuhan Yesus ya adik-adik. Bayangin gak bisa keluar rumah selama 150 hari atau enggak oh nggak mungkin ya kalau di dalam rumah. Jadi di tempat pengungsian ya adik-adik pasti kan diselamatin gitu kan, dibawa ke tempat yang lebih aman. Wah sedih sekali ya adik-adik, kemarin aja banjirnya cuma sebentar tapi sedihnya masih kerasa gitu kan sampai hari ini karena kebetulan rumah Cici juga kena banjir ya kemarin ya. Tapi nggak apa-apa, tetap bersyukur, tetap sukacita, tetap senang karena pasti semua yang Tuhan kasih ini pasti ada maksud baiknya ya. Karena kalau misalkan gak ada Tuhan Yesus, ya mungkin Cici udah nggak selamat atau enggak mungkin apa ya, sedihnya bakalan lebih-lebih dari ini gitu ya adik-adik. Ya udah, itu saja firman yang dapat Cici berikan pada pagi hari ini. Kita mau selalu mengucap syukur, kita mau memiliki rasa gitu kan yang tadi dari 7 warna itu ya. Ada berani, optimis, bahagia, kedamaian, kekuatan, berserah, dan bertalenta. Oke adik-adik, ya terima kasih ya adik-adik karena terus setia di dalam Tuhan, terus setia dalam beribadah online ya. Jangan pernah bosen ya adik-adik. Terus juga harus selalu makin semangat. Oke, yuk kita mau berdoa dulu. Kita mau sikap berdoa yang baik ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya kami mau menjadi Tuhan Yesus anak-anak yang baik untuk Engkau Tuhan. Dan juga kiranya kami mau memakai talenta kami ini Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau pelayanan Tuhan Yesus, kami mau terus belajar Tuhan dalam menggenapi firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mau membimbing kami, menyertai kami dalam pertumbuhan perkembangan kami Tuhan Yesus. Kiranya juga Engkau mau selalu memberikan kami kepintaran, akal budi Tuhan, kesehatan Tuhan Yesus. Dan juga
Kami Tuhan mau terus semangat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik kepada kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah!